Bab 64, Bab 2184, Kerajaan Ilahi dalam Kekacauan. Apa? Apakah aku salah dengar? Apakah kau yakin ini benar? Teriakan ketidakpercayaan bergema di setiap sudut abis. Berita tentang kenaikan Pan Buang menjadi dewa dan peristiwa mengejutkan yang terjadi setelahnya telah menyebar seperti api. Dari para petani rendahan di daerah terpencil hingga para dewa perkasa yang tinggal di istana ilahi mereka, tidak seorang pun dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Adalah satu hal bagi seorang putra ilahi untuk naik ke dewa. Itu saja akan membangkitkan gelombang diskusi, terutama dengan esensi ilahi sempurna milik Pan Buang. Namun apa yang terjadi setelahnya itu adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Pemukulan terhadap para tetua kerajaan yang paling dihormati. Mantan Bupati Ilahi Ki Heng bertekuk lutut. Penerapan segel budak untuk mengendalikan bahkan tokoh terkuat dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Seorang dewa yang baru dinobatkan telah menghancurkan fondasi kerajaannya sendiri. Semua ini membuat banyak orang terkejut. Beberapa orang menganggap laporan itu palsu, menganggapnya terlalu sulit dipercaya. Namun, yang lain merasakan hawa dingin yang mengerikan, mengetahui kebenaran bisa jadi jauh lebih buruk daripada apa yang disampaikan rumor. Namun, ketidakpercayaan itu tidak berakhir pada mereka. Di dalam tanah suci, suasana menjadi berat. Di dalam aula besar tempat para tokoh abis yang paling kuat berkumpul, ketegangan terasa nyata. Ruang besar yang biasanya tenang dan megah kini bergetar dengan gema suara-suara yang meninggi. Para imam besar berdiri dalam keheningan yang tercengang, wajah-wajah kuno mereka tidak terbaca. Mereka adalah makhluk yang telah hidup melalui era yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tak terbayangkan, namun kata-kata yang baru saja mereka dengar bahkan mengguncang mereka. Dan kemudian ada Raja Abisal. Duduk di atas tahta obsidiannya, sosok raja yang berwibawa menjulang di atas aula. Tahta itu sendiri tampak berdenyut dengan energi kuno, ukiran-ukirannya yang rumit menggambarkan sejarah abis yang kacau. Namun, pada saat ini, ketenangan sang penguasa yang perkasa itu mulai goyah. Saat pengawal tanah suci dan ksatria abisal menyampaikan laporan terperinci, reaksi sang raja langsung terlihat. Apa yang kau katakan? Suaranya menggelegar di aula, kekuatan ketidakpercayanya mengguncang pilar-pilar. Bahkan para pengawal yang paling tangguh sekalipun tersentak di bawah tatapannya. Meskipun kehadirannya mengintimidasi, para ksatria memaksa diri mereka untuk tetap tenang saat mereka membungkuk rendah. Yang mulia, laporan itu benar. Pan Buang telah memperbudak mantan Bupati Ilahi, para tetua, dan mengambil alih kendali penuh kerajaan ilahi Owl Butterfly. Tangan sang raja mencengkeram sandaran tangan singgasananya dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Simbol-simbol bercahaya yang terukir di singgasana meredup saat emosinya yang bergejolak melonjak. Esensi ilahi yang sempurna naik ke keilahian adalah satu hal, tetapi melakukan kekejaman seperti itu pada rakyatnya sendiri. Keheningan yang mencekam terjadi. Bahkan para imam besar, yang ekspresinya jarang berubah, saling bertukar pandang dengan gelisah. Tidak sering kemarahan Raja Abisal terpancing. Namun, meskipun begitu, sebagian dari mereka mengerti. Esensi ilahi yang sempurna sangat langka sehingga keberadaan mereka sendiri dapat mengubah keseimbangan kekuatan di dalam abis. Kenaikan Pan Buang dimaksudkan sebagai simbol kekuatan, tanda kemakmuran bagi kerajaan ilahi Owl Butterfly. Namun, alih-alih menegakkan warisan kerajaannya, ia telah menghancurkannya. Yang mulia, salah satu imam besar akhirnya berbicara, suaranya rendah dan hati-hati. Apakah kita harus campur tangan? Raja tidak langsung menjawab. Pikirannya sudah berpacu melalui implikasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun para dewa, terutama yang kuno,
jarang peduli dengan pertengkaran kecil generasi muda. Bagi mereka, naik turunnya kerajaan ilahi bagaikan pergantian musim. Namun demikian, Dewa sempurna dengan hati yang retak. Mata raja menyala dengan tekad yang gelap. Jika dibiarkan, Pan Buang mungkin menjadi lebih dari sekadar malapetaka. Para imam besar mengangguk setuju. Kekuatan mengerikan dari esensi ilahi sempurna, yang sekarang dipegang oleh hati yang dipenuhi kebencian, tidak bisa lagi dianggap remeh. Namun mereka juga tahu bahwa tindakan gegabah dapat memicu kehancuran yang lebih besar. Untuk saat ini, kita menunggu. Suara raja dingin dan tak kenal ampun. Biarkan kerajaan ilahi lainnya bertindak semau mereka. Namun saat ambisi Pan Buang mengancam keseimbangan abis, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak perlu melakukannya. Kehadiran niat raja yang menghancurkan menyapu aula seperti badai. Dan dengan demikian, keputusan telah dibuat. Sementara Raja Abisal akan tetap berada di singgasananya, mengamati dari balik bayang-bayang, seluruh abis akan dibiarkan menghadapi konsekuensinya. Namun, jika dipikir-pikir bahwa semua rasa hormatnya, kebaikannya, setiap tetes ketulusan yang ia tunjukkan di tanah suci, itu semua hanyalah kepura-puraan. Kebohongan yang dibuat dengan cermat, dijalin untuk satu tujuan tunggal. Pembalasan dendam. Pembalasan dendam yang ditujukan pada kerajaannya sendiri. Kerajaan yang menelantarkannya. Ayah yang menutup mata terhadap penderitaannya. Mata sang raja berkilat penuh pengertian saat ia menutup mata dan memikirkan segalanya. Tindakan Pan Buang sungguh mengerikan. Pikirannya, yang terpelintir oleh kebencian dan dendam selama bertahun-tahun, telah tumbuh jauh lebih kejam daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Dalam beberapa hal, kekejamannya tampak lebih mengerikan daripada Shen Yanye, bupati ilahi tanpa cahaya. Ia telah menipu mereka semua. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bisikan lembut bergema di dalam aula besar kerajaan ilahi pemecah langit. Tangan halus Hua Caili gemetar saat ia menggenggamnya, matanya terbelalak tak percaya. Kata-kata utusan yang telah kembali dengan berita buruk itu terus terngiang di udara, membuat semua orang yang hadir gelisah. Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Di sampingnya, Hua Fuchen menekan jari-jarinya ke pelipisnya. Beban situasi itu meninggalkan rasa sakit yang berdenyut di kepalanya. Meskipun dia telah menerima laporan awal melalui jimat komunikasi, melihat kejadian-kejadian yang terungkap melalui gambar-gambar yang ditampilkan di batu-batu perekam yang mendalam jauh lebih buruk. Pembantaian, penghinaan, kegilaan yang mengubah ekspresi Pan Buang yang tadinya tenang. Adegan itu terulang lagi dan lagi, membuat Hua Fuchen sangat terganggu. Bayangkan, ini adalah wajah aslinya. Suaranya rendah, diwarnai oleh ketidakpercayaan dan frustrasi. Teman lamanya, Qi Heng, sering berbicara tentang penebusan dosa Pan Buang. Bagaimana putra dewa muda itu telah mengatasi aibnya, mendapatkan kembali gelarnya, dan berdiri tegak sekali lagi. Tetapi sekarang, semua itu tampak seperti lelucon yang tidak masuk akal. Dia menyembunyikan kebenciannya dengan baik. Hua Qinging akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun membawa beban kekecewaannya yang tidak salah lagi. Mata ungunya berkilauan dengan pemahaman tajam saat dia menganalisis kebenaran di balik tindakan Pan Buang yang penuh perhitungan. Begitu hebatnya sehingga hanya dalam waktu 5 tahun, dia mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Rasa hormat dari kerajaan ilahi lainnya. Bahkan kekaguman dari ayahnya sendiri. Kata-katanya tajam, namun tidak dapat disangkal kebenarannya. Pan Buang telah menenun fasadnya dengan sempurna. Setiap langkah yang diambilnya, setiap kata yang diucapkannya, telah diperhitungkan. Tidak sekalipun dia mengungkapkan badai kebencian yang bergolak di dalam dirinya. Dan ketika saatnya tiba,
Suara Hua Qingying merendah, kepahitan menyelimuti nadanya. Saat dia memegang kekuatan ilahi di tangannya, dia tidak perlu lagi berpura-pura. Tatapannya beralih ke proyeksi yang masih bersinar. Gambaran Pan Buang berdiri di atas tahta yang hancur, kegelapan berputar di sekelilingnya, membakar ingatannya. Dia menunjukkan wajah aslinya, sisi kejamnya. Tapi kenapa? Suara gemetar Hua Caili memecah. Pikirannya menolak untuk menerimanya. Mengapa dia bertindak sejauh itu? Bahkan setelah menerima pengakuan yang pernah dicarinya, mengapa memilih kehancuran? Hatinya sakit. Dia pernah percaya bahwa mungkin Pan Buang bisa berubah. Bahwa kembalinya dia ke puncak mungkin telah menyembuhkan kepahitan di hatinya. Namun, itu tidak terjadi. Itu hanya membuatnya lebih berbahaya. Karena ini bukan tentang penebusan. Suara Hua Qingying dingin. Dia tidak pernah menginginkan penerimaan mereka. Yang dia inginkan adalah pembalasan. Untuk semua yang mereka abaikan. Untuk semua yang mereka curi darinya. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa berat di aula. Tidak seorang pun berani membantah kata-katanya. Qi Heng menutup mata terhadap kematian istrinya. Kata-kata Hua Qingying menusuk tajam. Dan yang disebut permaisuri ilahi? Kejahatannya terkubur di bawah prestise kerajaan ilahi. Pan Buang menderita, namun tidak ada yang membantunya. Bahkan ayahnya sendiri lebih memilih kenyamanan daripada keadilan. Imam besar telah lama mencurigai kekacauan di dalam kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, tetapi tidak ada yang bertindak. Citra kerajaan tetap terjaga, kebenaran gelap tersapu di balik kedok megah. Dan pada akhirnya, simpulnya dengan getir, dia tidak lagi peduli untuk mencari pengakuan mereka. Dia hanya ingin mereka menderita. Tatapan Hua Fuchen menjadi gelap. Meskipun dia mencoba menahan rasa frustrasinya, tinjunya yang terkepal mengkhianatinya. Badai yang dibawa Pan Buang tidak akan berakhir begitu saja dengan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Dan ketika badai itu menyebar, tidak ada yang akan selamat. Dan Hua Fuchen benar. Badai gelap yang dilepaskan Pan Buang tidak berakhir dengan perbudakan rakyat kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Tak lama kemudian, gelombang berita yang menghancurkan menyebar ke seluruh abis. Dikatakan bahwa Pan Buang telah melucuti gelar permaisuri ilahi yang dulu. Penguasa yang dulunya agung, yang pengaruh dan rencananya telah menodai kerajaan, sekarang mendapati dirinya direndahkan menjadi tidak berarti. Namun itu masih jauh dari akhir hukumannya. Putranya, Pan Buzuo sang putra dewa terdahulu, dan semua orang yang pernah mengkhianati Pan Buang, para bangsawan, para tetua, para pendukung yang telah menentangnya, mengalami nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Dalam pertunjukan kekuatan dewa yang mengerikan, Pan Buang telah melumpuhkan kultivasi mereka, memutus urat nadi mereka dengan ketepatan yang tak kenal ampun. Setiap ons kekuatan yang pernah mereka miliki hancur, berkurang menjadi kelemahan yang pernah dimiliki ibunya. Namun, Pan Buang tidak membunuh mereka. Kalian akan mengerti. Kata-kata dingin dari dewa baru bergema di aula tahta yang hancur saat dia memberikan penilaiannya. Kalian akan mengerti apa artinya dibuang. Menjadi tidak berdaya. Ditinggalkan. Dan dengan itu, sisa-sisa permaisuri ilahi yang lumpuh, Pan Buzuo, dan yang lainnya yang dikutuk dibuang ke satu tempat yang tidak akan diinjak oleh makhluk waras dengan sukarela, laut kabut tak berujung. Itu adalah tempat di mana ibu Pan Buang telah dikirim, dikutuk dengan kedok pengasingan, untuk tidak pernah kembali. Sekarang, nasib yang sama menanti mereka. Saat tubuh mereka yang hancur menghilang ke dalam kabut, para penonton menggigil. Bahkan tanpa kata-kata, mereka tahu kebenarannya, tidak seorang pun dari mereka akan pernah kembali. Qi Heng, mantan bupati ilahi,
terpaksa menjadi saksi atas semua itu. Tubuhnya yang tak berdaya, di bawah segel budak, tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikan orang-orang yang pernah ia lindungi, orang-orang yang pernah ia sebut keluarga, menghilang ke dalam jurang. Tidak ada kata-kata terakhir. Tidak ada kesempatan untuk penebusan. Hanya pemandangan kabut yang menelan mereka bulat-bulat. Kerajaan berbisik ketakutan. Pembalasan dendam Pan Buang bukan hanya tentang merebut kembali tahtanya. Itu tentang menghancurkan fondasi orang-orang yang bersalah padanya. Tetapi itu pun bukan akhir. Hanya sebulan telah berlalu sejak kenaikannya. Sisa-sisa teror masih ada, dan proklamasi yang menggemparkan bumi segera menyebar. Kali ini, berita itu tidak hanya mengguncang kerajaan ilahi, tanah suci juga terguncang. Pan Buang, dewa sempurna, telah menyatakan perang terhadap kerajaan ilahi malam abadi. Apa? Saat kata-kata itu mencapai singgasana kekuasaan, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam ketidakpercayaan. Eternal Night, kerajaan yang diperintah oleh Lichtless Divine Regent yang terkenal kejam, Shen Yanye, menyatakan perang padanya sama sekali tidak gila. Namun, Pan Buang telah melakukannya tanpa ragu-ragu. Kebenciannya tumpah untuk dilihat semua orang. Saat itu, bisik-bisik memenuhi abis, bisik-bisik dari mantan putri ilahi Eternal Night dan Pan Buang. Kebenaran jauh lebih kejam daripada rumor. Shen Yanye, Lichtless Divine Regent yang ditakuti, memerintah kerajaannya dengan tekad besi, kebenciannya terhadap pria membara seperti api abadi. Dia pernah mencintai, pernah percaya pada kehangatan kasih sayang yang rapuh, tetapi cinta itu telah menghancurkannya. Pengkhianatan memutarbalikkan hatinya, dan sejak hari itu, dia bersumpah untuk tidak pernah membiarkan kerajaannya jatuh karena keinginan pria. Baginya, pria adalah sampah hina, tidak layak untuk dicintai atau dipercaya. Dan di dalam kerajaan ilahi malam abadi, cinta adalah kejahatan terlarang. Namun, mantan putri ilahi itu berani menentang keputusan itu. Dia diam-diam jatuh cinta pada Pan Buang, putra ilahi yang dulu menjanjikan dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Cinta mereka adalah cinta yang tenang dan tersembunyi, cinta yang tidak akan diterima oleh kedua kerajaan, terutama Shen Yanye. Namun, terlepas dari risikonya, mereka berpegang teguh pada kebahagiaan mereka yang rapuh, percaya bahwa mungkin suatu hari segalanya akan berubah. Namun, dunia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Semuanya dimulai ketika Pan Buzuo, putra permaisuri ilahi, mengungkapkan bakatnya yang mengerikan, 9 tingkat esensi ilahi yang belum pernah terdengar. Itu adalah pukulan telak. Pada saat itu, Pan Buang memiliki 8 tingkat esensi ilahi. Meskipun dia luar biasa, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan potensi Pan Buzuo yang tampaknya tak terbatas. Dengan satu pengungkapan, Pan Buang dibuang. Pujian, kekaguman, semuanya beralih ke Pan Buzuo. Dan Qi Heng, tanpa ragu, menyingkirkan putranya yang dulu sombong. Masa depan kerajaan berada di tangan Pan Buzuo. Kata-kata itu bergema di aula seperti lonceng kematian. Pan Buang tidak lagi dibutuhkan. Gelarnya, statusnya, hilang. Namun di tengah penghinaan itu, masih ada secercah harapan. Dia percaya bahwa satu-satunya orang yang memahami rasa sakitnya akan berdiri di sampingnya. Mantan putri ilahi, yang dibuang seperti dirinya, akan datang kepadanya. Mereka bisa menanggungnya bersama. Namun harapan itu hancur. Sebelum dia bisa menghubunginya, Shen Yanye menyegel takdirnya. Bukan hanya karena Shen Wei telah melampauinya dalam hal bakat, meskipun itu sebagian dari itu. Tidak, alasan sebenarnya kejatuhannya adalah cinta. Shen Yanye telah menemukan kejahatannya. Seorang putri ilahi,
yang seharusnya menjadi simbol kekuatan malam abadi, telah jatuh cinta pada seorang pria. Dan bukan sembarang pria, seorang putra yang dibuang, sebuah kegagalan di mata kerajaannya. Bagi Shen Yanye, cinta itu adalah dosa yang tak termaafkan. Sebuah aib bagi garis keturunan kita. Pengkhianatan terhadap malam abadi. Mantan putri ilahi itu dilucuti dari gelar dan identitasnya. Dia bukan apa-apa sekarang. Dan ketika Shen Wei berdiri di tempatnya, bersinar seperti penerus sempurna yang selalu diinginkan Shen Yanye, penghakiman telah disegel. Shen Yanye tidak begitu saja membuangnya, dia menuntut telah membunuhnya. Dan Shen Wei lah yang melaksanakan eksekusi. Ketika Pan Buang mengetahui kematiannya, sesuatu dalam dirinya hancur. Ia telah menunggunya. Hari demi hari, berharap ia akan datang kepadanya, agar mereka dapat berduka bersama dan bangkit dari abu. Namun sebaliknya, ia menerima berita bahwa ia telah tiada. Dibunuh oleh kerajaan yang pernah menyebutnya sebagai harta karunia. Rasa sakitnya tak tertahankan. Kebenciannya, yang dulunya bara kecil, meraung menjadi api yang membakar. Ia membenci Shen Wei karena kekejamannya. Ia membenci Shen Yanye karena hatinya yang bengkok. Ia membenci Qi Heng karena sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh. Dan sejak saat itu, Pan Buang bersumpah bahwa ia akan kembali suatu hari nanti. Bukan sebagai anak yang dibuang. Bukan sebagai orang bodoh yang tidak berdaya yang mereka tinggalkan. Ia akan kembali sebagai sesuatu yang jauh lebih hebat. Dan mereka semua akan menderita. Satu persatu, para tetua dan para dewa semuanya menyadari hubungan itu. Dia pikir aku takut padanya? Suara Shen Yanye menggelegar di aula besar kerajaan ilahi malam abadi, kekuatannya yang dingin bergema di seluruh kerajaan yang luas. Meskipun penglihatannya tidak jelas, kemarahan yang mendidih dalam tatapannya yang putih dan tak bernyawa tampaknya membakar semua yang ada di sekitarnya. Siapa dia sebenarnya? Boom! Tanah di bawah mereka bergetar hebat, dinding aula retak di bawah tekanan besar kekuatannya yang tak terkendali, memenuhi udara dengan rasa takut yang menyesakkan. Bupati ilahi tanpa cahaya, kehadirannya adalah perwujudan kekejaman. Dia menginginkan perang atas sesuatu yang tidak berarti. Sesuatu yang menyedihkan dan tidak berguna. Suaranya meneteskan racun. Baginya, pernyataan perang Pan Buang tidak lebih dari sekadar lelucon. Beraninya dia menantangnya, seorang pria yang pernah dibuang dan dihancurkan di bawah beban kegagalan? Biarkan dia datang. Kata-kata itu keluar dari mulutnya, didorong oleh kebencian yang tak henti-hentinya. Bersiaplah untuk perang. Biarkan dia melihat seperti apa keputusasaan yang sebenarnya. Tetapi tuanku, suara keraguan memecah keheningan yang menyesakkan. Salah satu pejabat tinggi berani melangkah maju, gemetar saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Perang ini berbahaya. Tuhan yang sempurna. Sebelum permohonannya dapat disuarakan sepenuhnya, jari pucat Shen Yanye terangkat dengan ketepatan yang menakutkan. Krak. Suara patah tulang yang terpelintir bergema di aula. Tubuh wanita itu mengejang hebat, anggota tubuhnya terpelintir dengan cara yang tidak wajar. Wajahnya terpelintir dalam penderitaan yang luar biasa, jeritan menyedihkan keluar dari tenggorokannya. Beranikah kau menanyaiku? Suaranya dingin, sama sekali tidak memiliki empati. Beranikah kau berbicara menentang keinginanku? Api yang mengelilinginya melonjak maju, melilit pejabat yang menderita itu seperti ular yang mengencangkan lilitannya. Setiap tulang di tubuhnya mengerang di bawah tekanan yang luar biasa. Udara dipenuhi dengan suara urat dan otot yang memuakan. Bersiap untuk perang. Dia meraung,
Suaranya bergema di seluruh kerajaan seperti teriakan hantu yang penuh dendam. Ya. Ya. Tuanku. Aula bergetar sekali lagi saat para pejabat yang tersisa terhuyung mundur, ketakutan terukir dalam di wajah mereka. Tidak ada yang berani menatap tatapan kosongnya. Pemandangan rekan mereka yang menderita, sekarang menggeliat dalam genangan darahnya sendiri, menjadi pengingat yang brutal. Mengajukan pertanyaan kepada Shen Yanye berarti mengundang kematian. Pergi. Perintahnya bergema dengan nada dingin yang tegas. Tanpa sepatah kata pun, sosok-sosok yang gemetar itu bergegas mundur, kepala mereka yang tertunduk menyembunyikan teror yang menguasai mereka. Tidak ada yang berani berlama-lama. Namun, bahkan saat mereka melarikan diri, gema amarahnya masih terasa. Sendirian di aula yang hancur, Shen Yanye berdiri, kehadirannya dipenuhi kebencian. Jari-jarinya yang pucat menelusuri udara, seolah-olah menghidupkan kembali kepuasan yang terdistorsi dari penderitaan yang baru saja ditimbulkannya. Pan Buang. Dia mengucapkan namanya seperti racun. Anjing yang dulu dibuang. Hanya manusia sepertimu, kau pikir aku takut padamu? Suaranya meneteskan cemoohan. Api berkobar dan bergolak di sekelilingnya, memantulkan kebencian tak terbatas yang mendidih dari dalam. Bibir Shen Yanye melengkung menjadi seringai, tatapannya yang buta menatap ke dalam kekosongan tak berujung yang hanya bisa dilihatnya. Aku akan membuatmu berharap kau tidak pernah merangkak keluar dari abu.